Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Yue mulai melantunkan dengan suara rendah, dan gulungan di dalam kotak kayu perlahan mulai melayang di udara. Sekarang bermandikan cahaya bulan ungu yang datang dari langit, dia tidak lagi tampak murni dan suci, tetapi malah dipenuhi dengan pesona yang menyihir. Rambutnya yang semula hitam segera berubah menjadi warna ungu bercahaya, dan setiap komponen bacaannya sangat lambat, namun tegas dan kuat. Kata-katanya dilantunkan dalam ritme yang unik, dan semua elemen magis di udara mulai berfluktuasi dengan liar. Bahkan sepertinya darah orang-orang dalam formasi gerobak yang merupakan bagian dari kamar dagang Yue telah tersulut. Apa yang dia lakukan? Long Haoshen melirik Lin Xin yang berdiri di belakangnya. Wajah Lin Xin penuh dengan keterkejutan, sepertinya dia mencoba membangkitkan kekuatan gulungan ini. Saya percaya bahwa tingkat kultivasinya harus jauh lebih tinggi daripada kita. Tapi bagaimana dia bisa menggunakan gulungan yang begitu kuat? Kuali ini harus menjadi kompor spiritualnya. Dan sepertinya kristal ajaib dengan peringkat agak tinggi telah dimasukkan ke dalamnya. Mungkinkah dia mencoba meminjam kekuatan kristal ajaib ini untuk membangkitkan gulungan itu? Dia benar-benar akan habis-habisan. Chen Yinger juga membuka matanya lebar-lebar. Mungkinkah gulungan ini? Mungkinkah itu pemicu mantra terlarang? Di Seng Modalu, semua mantra sihir dari langkah ke-9 secara kolektif dikenal sebagai mantra terlarang, membentuk keberadaan tabu dan destruktif. Di medan perang, para penyihir selamanya akan memegang kekuatan penghancur terbesar, karena mereka mampu menggunakan esensi langit dan bumi untuk menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Tapi ini selalu di bawah premis bahwa mereka berhasil menyelesaikan mantra mereka. Lin Xin bergumam, jika itu mantra terlarang, maka aku khawatir kristal ajaib yang dia keluarkan sebelumnya pasti berasal dari binatang ajaib langkah ke-10. Dua hal ini tidak ternilai harganya. Benar-benar wanita gila. Pasukan tentara yang mengelilingi mereka di keempat sisi dengan jelas melihat bulan ungu itu. Gerakan penindasan mereka sebelumnya tiba-tiba berubah, saat dia dengan cepat melayang ke udara. Mereka sekarang dengan hati-hati mendekati mereka. Setelah dengan cepat bergumam pada dirinya sendiri, Long Haoshen tiba-tiba mengangkat kepalanya, berapa lama gadis dari kamar dagang Yue itu perlu mengaktifkan gulungannya. Saya tidak tahu tentang kekuatannya, tetapi jika dia benar-benar menyelesaikan mantra ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita blokir. Mari kita sedikit mengubah rencana, setelah pertempuran dimulai, kita harus sedekat mungkin dengan gadis itu, memberikan perlindungan untuk memungkinkan dia menyelesaikan mantra ini. Pada saat yang sama, posisinya harus paling aman. Mendekati dia akan menjadi prioritas utama kami. Pasukan iblis yang mengelilingi mereka di semua sisi telah mendekat hingga jarak 500 meter. Suara mendengung sebelumnya bergema sekali lagi, dan meskipun kali ini, kereta tidak memiliki kekuatan ledakan yang lengkap, panah ajaib yang berbau darah itu ditembakkan sekali lagi, menggambarkan kekuatan membunuh yang hebat seperti terakhir kali. Khususnya, ledakan magis yang lebih besar ini tampaknya mampu menembus tubuh puluhan iblis berbilah ganda di depan. Kabut berdarah memenuhi udara, membuat pasukan iblis merasa agak lamban. Sementara itu, cahaya magis yang lebat mulai menerangi barikade gerbong. Langit tiba-tiba berubah menjadi merah, dan segera, fluktuasi kuat dari elemen api meledak. Pemboman bola api menutupi area yang luas, menghancurkan iblis yang datang dari segala arah. Long Haoshen melihat bahwa orang-orang yang meluncurkan sihir ini adalah sekelompok penyihir di dalam barikade. Mereka tidak banyak, hanya 30 penyihir, kira-kira dari langkah kelima, dengan tingkat energi spiritual yang dekat dengan Lin Xin. Tapi para penyihir ini menggunakan sihir di atas level kultivasi mereka sendiri. Rain of Flaming Meteors, mantra langkah ke-6. Mereka mengandalkan gulungan untuk mengeksekusi sihir ini. 30 gulungan meteor jatuh, ini lebih dekat dengan membakar uang daripada menggunakan sihir api. Gulungan ajaib tingkat ini setidaknya akan menelan biaya 10.000 koin emas, dengan permintaan yang jauh melebihi penawaran. Lin Xin tampak tercengang, begitu kaya, mereka sangat kaya. Dan di sini saya bahkan tidak memiliki 30.000 koin emas yang tersisa. Konsumsi uang mereka sangat besar, tetapi hasilnya juga luar biasa.
The 30 Rains of Flaming Meteors memiliki skala yang luar biasa. Dalam sekejap, bumi berubah menjadi api yang menyala-nyala, ledakan dahsyat bergema di mana-mana, dan menyebarkan bau tidak sedap dari daging yang terbakar ke seluruh medan perang. Satu demi satu iblis yang ganas dihancurkan oleh efek Rains of Flaming Meteors ini. 30 gulungan ini memang tidak membuang-buang uang, tampaknya mengubah semua iblis berbilah ganda yang mendekat menjadi umpan meriam, menyapu tanah hingga bersih. Bahkan iblis di langkah keempat dan kelima menerima luka parah. Kemajuan pasukan iblis itu benar-benar dihentikan. Iblis berbilah ganda agak lemah, tetapi jumlahnya sangat banyak. Mereka membentuk lebih dari sepertiga dari 40.000 tentara ini. Pemboman luas Rains of Flaming Meteors membuat iblis peringkat rendah benar-benar tidak dapat bertahan hidup. Tapi 30 penyihir tidak berhenti di situ. Pada saat yang sama ketika mereka meluncurkan rantai meteor hujan api, mereka semua mengeluarkan gulungan warna emas lainnya, dan mulai melantunkan dengan kecepatan tinggi. Segera, 1 kilo emas demi satu bersinar di langit yang redup dan kelompok penyihir ini jatuh ke tanah, memasuki keadaan meditasi. Fakta bahwa aktivasi satu gulungan datang dengan konsumsi yang begitu tinggi hanya membuktikan satu hal, gulungan-gulungan ini setidaknya merupakan langkah ketujuh. Hanya gulungan yang melampaui kultivasi pengguna dengan 2 langkah yang mungkin dapat menyebabkan konsumsi energi spiritual yang begitu besar. Tanda emas muncul di langit, dan segera turun ke seluruh karavan. Mereka mengambil bentuk mantel emas raksasa yang menutupi seluruh barikade gerobak di dalamnya. Hanya cahaya ungu yang muncul dari atas kepala Yue, yang menghubungkannya dengan bulan ungu, yang bisa melewatinya. Nyanyian Yue terus berlanjut, tidak menderita pengaruh sedikit pun dari perubahan di sekitarnya. Murid Long Hao Shen ini menyusut segera. Dia bukan penyihir, dan tidak bisa menggunakan sihir api, tapi dia melihat adegan sebelumnya dengan ama. Gulungan yang diaktifkan seharusnya adalah mantra sistem cahaya dari langkah ketujuh, formasi spiritual cahaya suci. 30 formasi spiritual cahaya suci membentuk area pertahanan besar-besaran, sementara berbeda dengan itu, mantra Yue dipenuhi dengan aura kegelapan. Dia jelas menggunakan gulungan sihir dari elemen kegelapan. Tapi karena sihir kegelapan yang berasal dari kombinasi kotak dan gulungan mengalami hambatan dari sihir cahaya, ini jelas merupakan penindasan total yang datang bersamaan dengan perbedaan langkah yang jelas. Sepertinya Lin Xin dan Chen Yinger benar, aku khawatir ini adalah gulungan ajaib dari mantra terlarang. Pasukan iblis tidak mundur hanya karena hujan meteor, tetapi malah menjadi lebih pantang menyerah. Ribuan sinar ungu menghantam mantel emas, menyebabkan beberapa riak muncul. Ini adalah serangan yang dikeluarkan oleh prajurit mata ajaib. Kekuatan sebenarnya dari pasukan mereka akhirnya muncul. Prajurit mata iblis melancarkan serangan jarak jauh sementara beberapa iblis berbentuk manusia bergegas ke depan. Tinggi mereka kira-kira 1,8 meter, dan pada pandangan pertama, mereka terlihat mirip dengan manusia, tetapi mereka memiliki wajah yang panjang dan sempit dengan mata berwarna hijau berkilau. Tangan mereka juga tidak seperti manusia, terdiri dari kerucut tajam yang memanjang lebih dari setengah meter. Maju dengan lompatan, iblis berbentuk manusia ini melampaui iblis berbilah ganda dengan mudah, baik dalam hal kelincahan atau kekuatan. Itu adalah Berserk Demons, pasukan infanteri utama dari pasukan besar iblis. Dengan kekuatan bertarung yang melampaui iblis berbilah ganda sejauh ini, dan tubuh yang pantang menyerah dan tangguh yang mampu melakukan serangan hingar-bingar, mereka dapat dibandingkan dengan prajurit dari langkah ketiga. Sepasang tangan mereka yang tajam dan seperti penyengat memiliki kekuatan penetrasi yang hebat, membuat mereka menjadi musuh infanteri manusia. Tapi iblis berserk itu tidak sebanyak iblis berbilah ganda. Di masa perang, mereka jarang dikirim ke pasukan ofensif langsung, ini adalah betapa berharganya mereka. Pada saat ini, iblis berserk yang muncul di medan perang berjumlah di atas 5.000. Alasan untuk ini sederhana, klan Nubo yang bergabung dengan iblis berserk adalah salah satu dari 3 suku besar yang memimpin provinsi Nareix. Formasi spiritual cahaya surgawi adalah kemampuan area pertahanan yang sangat besar, dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Saat beberapa ribu iblis berserk mendekat dari semua sisi,
mereka sepenuhnya ditolak oleh pertahanan magis. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerang formasi spiritual cahaya surgawi dengan sekuat tenaga, mencoba mengkonsumsi kekuatan mantra. Di bawah serangan dari banyak iblis berserk dan prajurit mata ajaib, formasi spiritual cahaya surgawi melemah dengan kecepatan kilat. Di udara, sejumlah besar elang iblis berkepala ganda berputar-putar, sesekali menyelidiki formasi spiritual cahaya surgawi dengan peluru kegelapan. Di langit, selain dari elang setan berkepala ganda, jenis lain dari iblis berbentuk manusia dengan kemampuan terbang hadir dalam jumlah besar. Mereka membawa tombak hitam pekat di tangan mereka, sambil mengepakkan sepasang sayap besar di punggung mereka. Tubuh berwarna biru tua mereka ditutupi dengan kilatan yang luar biasa mewah, dan meskipun mereka terbang di udara, mereka memiliki gaya pertempuran jarak dekat. Saat ini mereka hanya menunggu formasi spiritual cahaya surgawi pecah. Mereka adalah iblis burung dari klan Kuli. Kekuatan bertarung mereka kira-kira pada langkah keempat, dan spesialisasi mereka adalah membunuh musuh di tanah dengan serangan-serangan mendadak mereka dari udara. Klan Kuli adalah salah satu klan terkemuka di Provinsi Nareix. Bersama dengan Nubo Demons dan Dual-Headed Demonic Eagles, yang berafiliasi dengan klan Sikang, mereka adalah penguasa bersama di provinsi itu. Di dalam Yueye Caravan, semua orang mengambil senjata mereka, terlepas dari apakah mereka penjaga, pengemudi, atau ditugaskan untuk tugas lain. Terlepas dari kenyataan bahwa 2000 dari mereka telah berhasil membunuh banyak iblis dan menggambarkan kekuatan yang mengerikan, kekuatan iblis dari Provinsi Nareix masih mengepung mereka sepenuhnya. Jika formasi spiritual cahaya surgawi rusak, akan sulit untuk mengatakan berapa lama anggota karavan akan dapat mempertahankan diri. Long Hao Shen menyapu matanya ke rekan-rekannya yang sudah mengenakan baju besi mereka. Operasi dimulai. Meskipun formasi spiritual cahaya surgawi masih nyaris tidak berhasil menahan serangan konstan, semua orang masih fokus pada kekuatan iblis yang masuk, dan tidak ada yang memperhatikan perubahan di dalam barikade. Mereka hanya memperlakukan ke-13 pemuda itu sama seperti penjaga biasa. Long Hao Shen memimpin 12 lainnya, mengambil keuntungan dari gangguan umum untuk lebih dekat ke kereta tempat Yue Ye dan Leng Xiao berdiri. Di kereta, Leng Xiao sudah membuang bendera dan menggantinya dengan tongkat panjang, yang dipegangnya di tangan kanannya. Tongkat ini sepenuhnya hitam pekat, dan disematkan dengan permata berwarna merah tua, melepaskan perasaan darah yang berdenyut. Sosok iblisnya masih sama menariknya, tapi samar-samar orang bisa melihat bahwa kulit tangan kanannya tampak tertutup pembuluh darah hitam. Akhirnya, retakan muncul dalam kecemerlangan emas setelah durasi 5 menit. Setelah beberapa serangan lagi, formasi spiritual cahaya surgawi akhirnya hancur, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan ke langit malam. Seluruh pasukan iblis bergerak sebagai satu kesatuan, dengan panik menyerang gerbong yang sekarang terbuka. Kemudian, saat yang ditakuti semua orang ada di sana. Pasukan iblis mencapai barikade dan dengan bau darah menyebar ke mereka, niat membunuh yang padat akhirnya menyelimuti seluruh karavan. Pada kenyataannya, penjaga mereka, yang berasal dari organisasi mereka yang disebut Kamar Dagang Yueye, hanya berjumlah 500 orang. Namun, masing-masing dari 500 itu adalah ahli di langkah keempat yang sepenuhnya dilengkapi dengan peralatan sihir. Bahkan ada beberapa yang sudah berada di langkah kelima. Mayoritas penjaga itu terdiri dari manusia, tetapi ada juga sejumlah kecil iblis. Misalnya, itu termasuk 10 iblis berbilah ganda hijau tua. Serangan iblis yang ada di mana-mana itu akhirnya datang, tetapi 500 penjaga memblokir jalan mereka dengan paksa. Mereka membentuk lingkaran pertahanan di sekitar karavan dan bahkan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan tempur, seperti para pengemudi, siap untuk mempertahankannya. Setelah mengepung beberapa ratus gerbong, garis depan musuh yang datang agak tersebar, tetapi melalui jumlah mereka yang besar, mereka tetap cukup dekat satu sama lain dalam hal jarak. Sebagai setan dibebankan ke depan, Long Hao Shen telah memimpin rekan-rekannya dalam radius 50 meter dari kereta Yue Ye dan Leng Xiao. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak berhenti. Musuh penyerbu yang datang dari segala arah tidak segera berhasil menerobos barikade gerobak,
tetapi serangan udara tidak dapat diblokir dengan mudah. Layar merah menyala-menyala saat Lin Xin melepaskan perisai api yang melindungi dia dan Chen Yinger. Bola api dan peluru ajaib yang tidak jelas dari atribut kegelapan ditembakkan tanpa henti dari mulut elang iblis berkepala ganda sementara iblis burung, yang sudah tidak sabar menunggu untuk waktu yang lama, mulai menyelam. Di belakang Long Hao Shen, tubuh Keier tiba-tiba muncul dari kegelapan. Ujung kakinya mengetuk tanah, dan saat berikutnya dia berdiri di bahu Long Hao Shen. Niat membunuh yang redup dan dingin berkedip di mata hitamnya yang indah saat tongkat bambu yang telah disimpan untuk sementara waktu muncul di tangan kanannya. Tongkat bambu hijau melambai di udara dan berubah menjadi kabur hijau. Setiap peluru ajaib, apakah atribut api atau kegelapan, langsung dilenyapkan oleh tongkat Keier. Justru skill pembunuhnya, Slistab. Mengandalkan tongkat hijau, serangan Keier terjadi untuk menutupi jangkauan yang sempurna untuk melindungi semua anggota pasukan perburuan iblis ke-21, memastikan bahwa tidak ada peluru ajaib yang ditembakkan oleh elang berkepala ganda yang mencapai mereka. Di sisi lain, Demon kelas 4 prajurit juga memiliki reaksi yang cerdas. Keenam dari mereka dengan cepat berkumpul dalam formasi melingkar, dengan 3 panggilan penyihir murni mereka di dalam dan 3 panggilan jarak dekat mereka di luar. Sinar perak terbentuk di atas kepala mereka, berubah menjadi cakram yang menghalangi peluru sambil mencegah mereka meledak. Itu justru pekerjaan penyihir spasial Yi Jun. Kedua pasukan perburuan iblis tidak berhenti sampai di situ, saat mereka melawan serangan sihir, mereka terus mendekat ke kereta Yueye. Saat ini, baik Luxi dan Dian Yan telah membuang semua pemikiran mereka sebelumnya. Dikelilingi oleh beberapa ribu setan, mereka sekarang berada dalam kesulitan. Dan karena mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka jelas menginvestasikan upaya terbaik mereka untuk memenuhi tujuan bersama mereka. Lagi pula, mereka tidak ingin mati di tempat seperti itu. Sekarang, Luxi akhirnya mengerti mengapa Long Hao Shen memutuskan untuk mengubah rencananya dengan cara ini. Ketika Yueye akan mengaktifkan mantra terlarangnya dari atap kereta, kekuatan destruktif dan radius benturannya mudah dibayangkan. Satu-satunya cara untuk tetap aman adalah tetap cukup dekat dengannya untuk menghindari dipukul. Momen penyelesaian mantra terlarang pasti menjadi kesempatan terbaik mereka untuk keluar dari pengepungan. Menyadari hal ini, Luxi tidak bisa membantu tetapi merasa penuh kekaguman terhadap Long Hao Shen untuk keputusan ini. Untuk dapat membuat keputusan yang memadai dalam waktu sesingkat itu, ia memenuhi tugasnya sebagai kapten dengan sangat baik. Tetapi mencoba mendekati kereta itu jelas tidak mudah, setelah pengeboman pertama dengan peluru ajaib, tiba waktunya bagi para iblis burung untuk tiba. Meskipun Bearded Demons tidak sebanyak Berserk Demons, bagaimanapun, itu adalah kawanan lebih dari 2000. Serangan mereka tiba-tiba dan mereka melebihi jumlah anggota Yueye Caravan. Beberapa lusin Bearded Demons menuju ke arah kelompok Long Hao Shen. Setan-setan lain sudah siap dan bekerja sama dengan mereka, pada saat setan burung memasuki jangkauan untuk pertempuran jarak dekat, elang setan berkepala ganda segera melancarkan serangan terhadap penjaga yang mempertahankan barikade. Membunuh mereka, Long Hao Shen berteriak keras. Di satu tangan, pedang Roh Kudus berkilauan emas dan memblokir serangan Bearded Demon dengan dang. Sementara itu, Blue Rain, Hibiscus of Light langsung melepaskan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah Lightning Thrust. Menggunakan kekuatan Bright Vengeance, yang berasal dari penggunaan Divine Obstruction, pedang Roh Kudus mentransmisikan banyak kekuatan ke dalam Lightning Thrust. Itu adalah langkah instan yang akan terbukti cukup sulit dilakukan untuk Retribution Knight lain dengan peringkat yang sama. Bearded Demon yang menyerang itu berusaha sekuat tenaga, tetapi diblokir oleh obstruksi surgawi Long Hao Shen, menciptakan kejutan yang segera membuat tubuhnya tumpul. Bagaimana mungkin ia memiliki peluang melawan Lightning Thrust bertenaga penuh yang dieksekusi dengan Blue Rain, Hibiscus of Light? Darah menyembur keluar dari beberapa lusin luka di tubuh Bearded Demon itu karena terdorong mundur dari tumbukan besar-besaran. Long Hao Shen sudah kira-kira di peringkat ke-6 dari langkah kelima, dan di seluruh tim, jika belati Samsara Keier yang dapat dibandingkan dengan senjata dewa tidak dipertimbangkan, dia adalah yang paling kuat dalam hal kekuatan.
Dengan kekuatannya di langkah kelima melawan lawan di langkah keempat, ditambah menambahkan senjata dan kemampuannya yang tangguh, Bearded Demon tidak mungkin menjadi lawan baginya. Di sisi lain, Lee Sin juga menunjukkan kekuatan yang luar biasa sebagai seorang ksatria. Tepat setelah dia menikam dua pedangnya yang berat ke tanah, Heavenly Battle Array dilepaskan, mencegat Bearded Demon di udara. Dia segera menghubungkan gerakan ini dengan Lightning Thrust yang dikombinasikan dengan Instant Blast Crosscut, kombinasi yang segera membunuh Bearded Demon. Dengan suara tumpul, mayat itu jatuh ke tanah. Selama pertempuran jarak dekat, kekuatan bertarung dari dua pasukan perburuan iblis ini sepenuhnya ditampilkan di semua aspek. Di sisi pasukan perburuan iblis keempat, Dian Yan, prajurit perisai tim, bertugas membela Luxi, Yi Jun dan Bai Xiaomo yang tubuhnya sudah dikelilingi oleh sejumlah besar tanaman merambat, memiliki efisiensi pertahanan tertentu. Dengan duri tajam menyembur tanpa henti, musuh dihentikan. Pembunuh mereka Han Daoxi berkeliaran di sekitarnya, sosoknya yang samar-samar terlihat menggunakan serangan pintar dengan memanfaatkan malam, untuk menemukan Bearded Demons yang terluka dan menghabisi mereka, membidik titik-titik vital untuk membunuh dalam satu pukulan. Saat Lee Sin menjaga lingkungan mereka, serangannya sudah merupakan tampilan lengkap dari bakat seorang Retribution Knight, meskipun dia bahkan belum memanggil Rose Unicorn-nya sendiri. Faktanya, karena formasi yang diambil oleh kereta, kekuatan bertarung Unicorn Mawar akan sangat terhambat, dan lebih jauh lagi, membiarkan dia menghemat kekuatannya akan membuatnya lebih berguna pada saat pecah, seperti yang Long Hao Shen lakukan. T memanggil Hao Yue. Di sisi pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit, Bai Xiaomo dan Yi Jun, yang mewakili dua panggilan penyihir murni, adalah orang-orang dengan kekuatan membunuh terbesar. Panggilan botani Bai Xiaomo yang tak henti-hentinya memiliki kekuatan membunuh yang sangat besar, selain membatasi musuh. Tumpukan besar uap kuning terus-menerus dihembuskan oleh jenis tanaman tertentu, mengakibatkan penurunan kekuatan dan kecepatan pengisian Bearded Demons, memberikan bantuan penting ke sisi kelompok Long Hao Shen. Serangan Yi Jun sebagai penyihir spasial cukup unik, sering melahirkan sinar perak berkilauan yang aneh, mengganggu lintasan terbang Bearded Demons, seolah-olah mereka ditarik ke atas atau ke bawah. Ketika tubuh mereka bersentuhan dengan lampu perak ini, gangguan kekerasan akan diprovokasi, dan kadang-kadang, Yi Jun akan melepaskan cahaya keperakan yang besar, mengubah beberapa iblis burung menjadi debu, tanpa meninggalkan kerangka. Di medan perang, serangan yang lebih efektif tentunya adalah serangan yang menggabungkan serangan udara dan darat. Setelah formasi spiritual cahaya suci dihancurkan, pihak kamar dagang Yue langsung tenggelam ke dalam situasi pasif. Mereka masih bisa bertahan melawan serangan iblis berserk, tapi tidak semudah menghadapi iblis burung yang menukik, di bawah perlindungan sihir elang iblis berkepala ganda. Itu masih cukup mudah untuk Long Hao Shen dan kelompoknya untuk menahan serangan ini, tetapi tidak untuk yang lain dari kamar dagang. Di dalam gerbong, mayoritas anggota hanyalah orang biasa yang mengangkat senjata. Terhadap iblis-iblis dari langkah keempat ini, mereka hanya dibantai secara sepihak. Jika bukan karena kemampuan bertarung yang kuat yang ditunjukkan oleh para penyihir tangguh di area tengah, bagian dalam formasi kereta kemungkinan besar sudah menjadi gunung mayat dan lautan darah dalam sepersekian detik. Mengenakan biaya, berteriak, Long Hao Shen memimpin dan langsung menyerang ke samping. Keir berdiri dengan stabil di bahunya, membuatnya sehingga terlepas dari apakah itu elang iblis berkepala ganda atau iblis burung yang menyerang, tidak ada serangan udara yang menjadi ancaman bagi Long Hao Shen. Di bawah serangan Bearded Demons, jelas bahwa formasi kereta tidak akan bertahan lama. Hanya dengan berkumpul di tengah dan mempertahankan area kecil mereka dapat menahan serangan untuk beberapa waktu. Cincin demi cincin lingkaran cahaya emas meluas keluar dari tubuh Han Yu. Kebetulan dia berada di tengah-tengah dua regu pemburu iblis, jadi buff sihir sistem ringan ini tidak hanya mengurus pasukan perburuan iblis kelas 21, tetapi juga anggota pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit. Lagi pula, tidak ada ksatria pelindung di pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat. Ini masih pertama kalinya kedua regu pemburu iblis ini pernah bekerja sama secara erat,
dan pembatasan Bai Xiaomo terhadap musuh di samping kemampuan halo berturut-turut Han Yu menyebabkan kedua regu semakin dekat satu sama lain. Sebagai seorang pendeta, Luxi telah bersiap untuk menggunakan sihir pemulihannya, sehingga selama ada masalah yang muncul dari salah satu pasukan, penyembuhannya akan segera dilakukan. Namun, pertempuran baru saja dimulai dan teman-temannya masih dalam kondisi puncak, jadi tentu saja, dia saat ini paling santai. Selanjutnya, dia juga punya waktu untuk mengamati situasi pertempuran. Tatapan Luxi hampir selalu mengikuti Long Hao Shen di bagian paling depan. Melihat penampilan pasukan pemburu iblis kelas 21, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji mereka dalam hati. Seperti yang diharapkan, ketenaran mengikuti prestasi. Kemampuan bertarung yang meledak dari Long Hao Shen dan pasukannya adalah sesuatu yang pasti tidak bisa dibandingkan dengan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit. Pada saat ini, Keir sudah mengundurkan diri dan menghilang di belakang Long Hao Shen. Saat Long Hao Shen maju ke depan, Wang Yuanyuan dan Sima Xian menutupi bagian kanan dan kiri. Mereka dengan sempurna menjaga sisi samping dengan perisai jiwa surgawi raksasa dan staf besar itu, yang memungkinkan Long Hao Shen untuk sepenuhnya menampilkan kekuatannya dalam status ksatria retribusi. Bahkan dengan penglihatannya, Luxi hanya bisa melihat bahwa dua pedang di tangan Long Hao Shen tanpa henti melambai dan menusuk keluar seperti hujan emas. The Bearded Demons yang menyelam di depan semua berubah menjadi pembantaian, dan tak terduga, bahkan tidak ada yang mampu memblokir kemajuan Long Hao Shen ini. Dia terus menyerang ke arah target mereka dengan kecepatan konstan. Tanggung jawab pertahanan udara jatuh pada Lin Xin, dan lapisan perisai api bersama dengan cincin api penolak tak henti-hentinya meletus ke udara. Semua Bearded Demons semua ditembak kembali tanpa kecuali, dan di belakang, Han Yu hanya melepaskan dan mempertahankan kemampuan halonya. Seluruh tim seperti pedang tajam yang menyerang dan bertahan saat menyerang ke depan. Meskipun koordinasi mereka tidak bisa dikatakan sempurna, setidaknya tidak ada kesalahan yang terjadi. Dalam kelompok ini, satu-satunya yang tidak mengambil tindakan adalah gadis yang memegang babi kecil yang lucu di tangannya, Chen Yinger.